Batuakah sadoala urangan perhatian tu tulus? Atau jangan-jangan ada udang di balik batu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Minang dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kanal kesayangan kita, Minang Mustika Jaya, yang senantiasa menghadirkan bahasan menarik dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas sebuah topik yang mungkin sering kita jumpai, namun jarang kita sadari sepenuhnya. Sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Kepedulian atau kendali? Membongkar topeng empati palsu dalam hubungan sosial. Mari kita telaah lebih dalam bagaimana sebuah perhatian yang tampak tulus ternyata bisa menjadi jebakan emosional yang mengendalikan. Siapkan diri Anda, karena kita akan memulai perjalanan mengungkap misteri di balik pelukan yang ternyata memata-matai. Pernah merasa diperhatikan, nyaman, sampai-sampai semua masalah rasanya hilang. Tapi, kok lama-lama malah merasa terkekang ya? Dalam diri manusia, ada satu kebutuhan mendasar, diterima dan dimengerti. Kita butuh merasa aman secara emosional. Tapi, hati-hati, nggak semua perhatian itu tulus. Ada loh, empati palsu yang dipakai buat manipulasi. Empati palsu itu kayak topeng. Orang yang manipulatif pakai itu buat ngendaliin emosi orang lain. Gimana sih cara kita tahu kalau seseorang itu pakai empati palsu? Pertama, dia selalu muncul pas kita lagi down banget. Kedua, dia nggak pernah kasih solusi nyata. Dia cuma mau kita terus bergantung sama dia. Orang yang manipulatif itu kayak agen rahasia. Dia nyimpen semua informasi tentang emosi kita. Setiap kata, setiap ekspresi, itu dicatat semua. Terus, informasi itu dipakai buat ngendaliin kita. Ambo tahu kamu rapua. Makonyo ambo sabah maadoki kamu. Pernah dengar kalimat kayak gini? Aku tahu kamu rapuh, makanya aku sabar. Kedengarannya manis ya? Padahal itu cara dia buat nunjukin kalau dia yang pegang kendali. Yang paling bahaya, dia bikin kita percaya kalau cuma dia yang ngertiin kita. Kita jadi ngejauhin diri dari orang lain. Padahal dia cuma mau kita terus-terusan ada di bawah kendali dia. Ambo bingung, cuma kamu nan mang merhati ki Ambo. Apa nan harus Ambo karajuan? Kamu jan came, ado Ambo di siko. Kamu indak bisa hidup tanpa Ambo kan? Kita semua harus jadi detektif emosi. Kita harus bisa bedain mana kepedulian yang tulus, mana yang cuma buat ngendaliin. Kepedulian sejati itu bikin kita kuat, bukan malah bikin kita lemah. Tunggu dulu. Ba, kok Ambo marah so tak kurang? Kok Ambo hendak bisa bebas? Kamu punya hak untuk bahagia. Kamu berhak menjauhi orang nan membuat kamu sakit. Jadi, jangan cuma nikmatin hangatnya empati. Kita juga harus waspada sama dinginnya manipulasi. Berani bangun batasan yang sehat dan selalu pertanyakan niat di balik kepedulian. Karena yang paling penting dalam hubungan itu bukan cuma merasa dimengerti, tapi juga merdeka. Beberapa contoh empati palsu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di tempat kerja. Situasi. Seorang rekan kerja selalu mendengarkan keluhan Anda tentang pekerjaan, tetapi tidak pernah menawarkan bantuan atau solusi konkret. Aduh, deadline proyek ini benar-benar membuatku stres. Aku tahu pasti berat ya jadi kamu. Kamu memang selalu bekerja keras. Analisis. Rekan kerja tersebut menunjukkan empati palsu karena hanya memberikan validasi emosional tanpa tindakan nyata. Tujuannya mungkin untuk membuat Anda terus bergantung padanya secara emosional. 2. Dalam hubungan romantis. Situasinya, pasangan Anda selalu mengatakan bahwa dia memahami perasaan Anda, tetapi seringkali mengabaikan kebutuhan emosional Anda. Aku merasa kesepian karena kamu jarang menghabiskan waktu bersamaku. Aku mengerti kok, kamu memang butuh perhatian.
Tapi aku kan sibuk kerja. Analisis. Pasangan tersebut menunjukkan empati palsu karena meskipun mengakui perasaan Anda, dia tidak mengubah perilakunya. Ini bisa jadi cara untuk menghindari tanggung jawab dalam hubungan. 3. Di lingkungan keluarga. Situasi. Seorang anggota keluarga selalu bersikap manis dan perhatian saat Anda sedang sedih, tetapi kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mengendalikan Anda. Aku merasa gagal karena tidak mendapatkan promosi di kantor. Aku tahu kamu kecewa. Kamu memang terlalu perfeksionis. Untung ada aku yang selalu mendukungmu. Anggota keluarga tersebut menunjukkan empati palsu karena menggunakan kerentanan Anda untuk merasa lebih superior dan mengendalikan Anda. 4. Dalam persahabatan. Situasi, seorang teman selalu ada saat Anda membutuhkan dukungan emosional, tetapi tidak pernah memberikan saran atau perspektif yang objektif. Aku bertengkar hebat dengan pacarku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tahu kamu pasti sakit hati. Kamu memang terlalu baik untuknya. Teman tersebut menunjukkan empati palsu karena hanya memvalidasi perasaan Anda tanpa membantu Anda melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Ini bisa jadi cara untuk mempertahankan Anda dalam keadaan emosional yang rentan. 5. Di media sosial. Situasi. Seseorang memberikan komentar yang tampak peduli di unggahan Anda, tetapi sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan perhatian atau validasi dari orang lain. Contoh, Anda mengunggah foto. Hari ini aku merasa sangat sedih. Komentar, ya ampun, aku turut merasakan kesedihanmu. Kamu memang orang yang kuat. Analisis, komentar tersebut bisa jadi empati palsu jika orang tersebut tidak benar-benar peduli dengan perasaan Anda, tetapi hanya ingin terlihat baik di mata orang lain. Lah anak bini yang di rumah, Den. Dan bantu modal usaha ang. Tapi anak bini ang mambarasihan rumah, Den. Tolonglah karajo Den dulu. Nanti Den usahakan manolong ang. Gimana menurut kamu? Pernah ngalamin kepedulian kayak gini? Share cerita kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Minang Mustika Jaya. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai kepedulian atau kendali. Semoga apa yang telah kita kupas bersama dapat memberikan pencerahan dan kewaspadaan bagi kita semua dalam menjalin hubungan sosial. Ingatlah sanak bahwa kepedulian sejati adalah yang memerdekakan, bukan yang mengikat. Mari kita bangun hubungan yang sehat, saling mendukung, dan saling menguatkan. Terima kasih telah setia bersama Minang Mustika Jaya. Jangan lupa untuk terus mengikuti video-video kami berikutnya yang tak kalah menarik dan informatif. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.